Halo YouTubers. Kita mungkin tidak asing lagi mendengar kata kitab kuno yang dimiliki orang zaman dahulu. 7 kitab sihir kuno yang pernah ditemukan berisi tentang hal-hal mistis. Kitab sihir atau grimoire adalah buku yang berisi campuran mantra, sulap, rahasia alam dan kebijaksanaan kuno. Asal-usul mereka berasal dari awal penulisan dan sejarah mereka selanjutnya terjalin dengan agama-agama Yudaisme, Kristen dan Islam, perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruh budaya cetak, dan dampak sosial kolonialisme Eropa. Dalam sejarah, terdapat beberapa kitab sihir misterius yang pernah ditemukan. Berikut merupakan 7 kitab sihir kuno misterius yang pernah ditemukan. Seperti biasa sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk subscribe dulu ya sobat. 1. Manuskrip Kitab Orang Mati. Arkeolog temukan manuskrip Kitab Orang Mati di pemakaman Mesir kuno. Manuskrip Kitab Orang Mati yang ditemukan di pemakaman kuno Mesir. Para arkeolog yang menemukan makam Ratu Nearit dan berhasil menemukan sejumlah artefak dan buku kuno. Buku yang ditemukan merupakan Kitab Orang Mati milik Puhaf. Kuil penguburan milik Ratu Nearit ditemukan di kuburan Mesir kuno Saqqara di sebelah piramida suaminya, Firaun Teti. Mereka memerintah Mesir dari sekitar 2323 sebelum Masehi hingga 2291 sebelum Masehi. Terbuat dari batu, kuil ini memiliki 3 gudang dari batu bata lumpur di sisi tenggara yang menyimpan persembahan untuk ratu dan suaminya. Di dekat piramida, tim arkeolog Mesir juga menemukan serangkaian kuburan yang diperkirakan berasal dari dinasti ke-18 dan ke-19 Mesir, 1550 sebelum Masehi sampai 1186 sebelum Masehi. Penguburan ini kemungkinan besar adalah bagian dari kultus pemuja Teti yang terbentuk setelah kematian Firaun. Kultus tersebut tampaknya tetap aktif selama lebih dari 1 milenium, dengan orang-orang yang ingin dimakamkan di dekat piramida Firaun. Sejauh ini, tim telah menemukan lebih dari 50 peti mati kayu di poros ini, bersama dengan beragam benda kuno lainnya. Salah satu benda kuno paling menarik yang ditemukan adalah daun papirus sepanjang 13 kaki 4 meter, yang berisi bab 17 dari Book of the Dead, sebuah manuskrip yang digunakan orang Mesir kuno untuk membantu membimbing almarhum melalui akhirat. Di atasnya tertulis nama pemilik papirus bernama Puhaf. Nama itu juga ditemukan di salah satu peti kayu mati dan di 4 patung sakti yang dimaksudkan untuk melayani almarhum di akhirat. Di dalam kuburan, tim arkeologi menemukan sebuah prasasti milik seorang pria bernama Haptah, yang diidentifikasi sebagai pengawas kereta militer Firaun, dan istrinya, Mautemwiya. Bagian atas stela menunjukkan pasangan itu memberi penghormatan kepada Osiris, salah satu dewa Mesir yang dihormati. Sedangkan bagian bawahnya menunjukkan pasangan itu duduk di kursi dengan 6 anak di depan mereka. Ketiga putri mereka diperlihatkan duduk dan mencium bunga teratai, sementara ketiga putra mereka berdiri. Para arkeolog tidak yakin Firaun mana yang dilayani Haptah. Ada kemungkinan dia melayani Ramses II, yang memerintah dari 1279 SM hingga 1213 SM, seorang Firaun yang dikenal karena kampanye militernya yang memperluas kekaisaran Mesir hingga ke Suriah Utara. 2. The Six and Seven Books of Moses. Meskipun salah satu buku sihir yang lebih baru, kitab ini pertama kali beredar dalam manuskrip pada abad ke-18 dan dengan cepat menjadi nomor 1 karena luasnya pengaruhnya. Dari Jerman menyebar ke Amerika melalui Pennsylvania Dutch, dan setelah dicetak murah kemudian diadopsi oleh orang Afrika Amerika. Dengan simbol mistik Pseudo-Hebraik, sihir roh dan mazmur, The Six and Seven Books of Moses ini adalah teks pendiri Rastafarianisme dan berbagai gerakan keagamaan di Afrika Barat, serta penyebab celebre di Jerman pasca perang. 3. The Clavicule of Solomon. Ini dianggap menjadi moyang dari kitab sihir lainnya.
Buku-buku mistik yang mengaku ditulis oleh Raja Solomon sudah beredar di Mediterania Timur selama beberapa abad pertama Masehi. Pada abad ke-15, ratusan salinan telah berada di tangan ilmuwan dan pendeta Barat. Sementara beberapa mencela teks-teks Solomon sebagai bid'ah, banyak pendeta diam-diam mempelajarinya. Beberapa dari mereka memiliki ambisi yang tinggi untuk mendapatkan kebijaksanaan dari yang paling bijaksana dari yang bijaksana, sementara yang lain berusaha untuk memperkaya diri mereka sendiri dengan menemukan harta dan mengalahkan roh-roh yang menjaga mereka. 4. Petit Albert. Little Albert, melambangkan dampak budaya yang besar dari revolusi percetakan murah di awal abad ke-18. Gerbang pengetahuan magis dibuka selama apa yang disebut pencerahan dan Petit Albert menjadi nama untuk disulap di seluruh Prancis dan koloni-koloninya di luar negeri. Selain tips praktis rumah tangga, kitab sihir ini juga menjelaskan mantra untuk menangkap ikan, mantra untuk penyembuhan, dan instruksi tentang cara membuat Hand of Glory, yang akan membuat seseorang tidak terlihat. 5. The Book of St. Cyprian. Kitab sihir ini konon ditulis oleh St. Cyprianus yang legendaris, ada juga St. Cyprian yang asli, dan menjadi populer di Skandinavia pada akhir abad ke-18, sementara di Spanyol dan Portugal edisi cetak Libro de San Cipriano menyertakan lembaran ke situs harta karun dan cara magis untuk mendapatkan kekayaan tersembunyi mereka. Selama awal abad ke-20, mulai muncul edisi lain di Amerika Selatan, dan salinan sekarang dapat dibeli dari jalan-jalan di Mexico City ke kios herbalis tinggi di Andes. 6. Dragon Rouge. Seperti Petit Albert, Dragon Rouge adalah produk lain dari kitab sihir murah Prancis pada abad ke-18. Meskipun pertama kali diterbitkan pada abad berikutnya, itu pada dasarnya adalah versi dari Grand Grimoire, sebuah buku sihir yang terkenal karena memuat doa iblis dan antek-anteknya. Dragon Rouge beredar jauh lebih luas, dan terkenal saat ini di bekas koloni Prancis dan saat ini di Karibia. 7. The Fourth Book of Occult Philosophy. Cornelius Agrippa adalah salah satu filsuf okultisme paling berpengaruh pada abad ke-16. Dia menulis 3 buku tentang ilmu gaib, tetapi dia tidak ada hubungannya dengan buku keempat yang muncul tak lama setelah kematiannya. Buku sihir-sihir ini membuat nama Agrippa menjadi jelek saat pengadilan penyihir sedang berlangsung di seluruh Eropa.